Nah, ini resmi dari Mempan RB, dan untuk yang tidak terdata di BKN harus menyimak dengan baik, dan di sini ada hal yang penting terkait pendaftarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian dan prioritas. Nah, di sini admin akan bagikan juga terkait prioritas, teman-teman ya. Prioritas untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Namun untuk video kali ini admin akan bagikan terlebih dahulu informasi yang tidak kalah penting sebelum kita lanjut di informasi yang ini, teman-teman ya. Oke, yang pertama admin akan bagikan di sini terkait informasi mengenai video sebelumnya ya. Video sebelumnya admin sudah share di channel ini, di mana honorer TMT yang 2019 ke atas itu diikutkan CPNS, sedangkan yang kurang dari 2019 itu ikut tes P3K. Seperti itu teman-teman ya. Tapi ini belum pasti teman-teman ya. Ini belum fix. Ini belum fix. Admin tekankan, ini belum fix. Jadi teman-teman jangan salah kaprah dulu. Karena kenapa admin selalu menyampaikan simak dengan baik, dan untuk aturan seleksi CSN 2024 kita tunggu Permenpan RB-nya. Permenpan RB lahir ketika nanti sudah terbit yang namanya PP atau RPP-nya, teman-teman ya. Ketika RPP atau PP ini sudah terbit, nanti ada Permenpan, dan di Permenpan itulah yang akan memberikan penjelasan secara detail. Nah, di sini di video yang ini teman-teman ya, di video yang ini ada teman-teman yang komen, ada teman-teman kita yang komen seperti ini. Nah, kalau yang TMT dibawa tahun 2019, contohnya 2015, bagaimana? Ikut P3K atau CPNS? Nah, jadi admin selalu menyampaikan, mohon teman-teman menyimak. Di sini sudah jelas dari thumbnail yang admin bagikan di video ini, di channel ini ya, di video tersebut yang ditempati teman-teman kita komen, itu sebenarnya sudah jelas. Ya kan? 2019 ke atas itu CPNS, 2019 ke bawah tes P3K. Tapi masih ada yang bertanya, kalau yang TMT dibawa tahun 2019, contohnya 2015, bagaimana? Apakah mereka ikut CPNS atau P3K? Ini teman-teman ya, 2019 ini bisa teman-teman lihat, ini ada tanda atau tanda baca atau apa namanya. Itu sebenarnya 2019, 2020, 21 terus teman-teman ya ke atas. Itu maksudnya yang dites CPNS. Jadi 2019, 2020, 21, 22, 23 itu ikutnya CPNS. Jadi kalau TMT-nya 2015 sudah pasti ikutnya P3K dong, teman-teman ya. Nah, sayangnya masih ada juga yang komen di video yang sama, teman-teman ya. Nah, ini videonya bisa dilihat di video yang sama. Seperti ini juga. Honor TMT 2007 masih bertanya gimana? Ini kan 2007, ini termasuk 2019 ke bawah, teman-teman. 2019 ke bawah itu maksudnya 2018, 2017 dan seterusnya. Jadi ini sekadar memberikan penjelasan supaya tidak muncul lagi pertanyaan atau komentar seperti ini, teman-teman ya. Ini penting juga dipahami ketika kita menyimak suatu informasi. Jadi ini sekedar memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih detail terkait video sebelumnya. Nah, kita lanjut ke video ke informasi yang tadi. Oke. Namun untuk informasi ini lebih bagus kalau kita melihat dulu dari sini, teman-teman ya. Nah, ini dari pack pertamanya, kebijakan penetapan kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, di sini ada pasal 32. Terus admin di sini akan memperlihatkan terkait prioritasnya juga nanti. Nah, ini arah kebijakannya, teman-teman ya. Fokus pada pelayanan dasar, yaitu tenaga guru, tenaga kesehatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada penjelasan sedikit. Belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Jadi itu menjadi fokus pertamanya ya. Arah kebijakan di sini dia di urutan pertama. Oke, bisa juga kita lihat terkait gambar di situ sudah mewakili tentang kesehatan dan guru.
Terus seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN seoptimal mungkin di instansi pemerintah. Penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Oke. Terus merekrut talenta-talenta baru. Fresh graduate melalui seleksi CPNS, teman-teman ya, seleksi CPNS. Jadi itu untuk fresh graduate. Di sini teman-teman bisa lihat lagi, membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik. Maksudnya bukan perguruan tingginya yang terbaik, tapi teman-temannya ketika nanti ikut tes. Lanjut di kebijakan keempat, mengurangi sedapat mungkin. Admin ulangi, mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, itu sedapat mungkin. Terus pengadaannya meliputi P3K khusus P3K khusus XTHK 2 dan pegawai non-ASN. Jadi selain XTHK 2 ikut P3K. Bisa, teman-teman ya. Jadi jangan cuma kok P3K cuma K2. Nah, ini sudah jelas ya. Ini dari Menpan. Terus CPNS bagi talenta-talenta baru fresh graduate. Terus kita lihat lagi, terdiri dari jabatan fungsional ada 273 jabatan fungsional, terus jabatan pelaksana 212 atau JP, jabatan pelaksana. Termasuk 7 JP yang akan dibuka untuk P3K. Oke, lanjut lagi kita lihat di sisi kanan, kategori jabatan. Jabatan fungsional guru, CPNS dan P3K untuk instansi pusat. Jabatan fungsional guru, CPNS dan P3K untuk instansi pusat. Jadi untuk jabatan fungsional itu ada untuk CPNS dan P3K namun untuk instansi di pusat. Sedangkan P3K untuk instansi daerah. Nah, jadi jabatan fungsional guru P3K untuk instansi daerah. Artinya P3K di daerah hanya ada P3K, sedangkan di pusat ada CPNS, ada juga P3K. Yang kedua, jabatan fungsional di bidang tenaga kesehatan, CPNS dan P3K untuk instansi pusat dan daerah. Artinya, tenaga kesehatan ada nanti untuk CPNS-nya, ada juga untuk P3K-nya, baik itu pusat maupun di daerah, teman-teman ya. Lanjut, yang ketiga adalah jabatan fungsional tenaga teknis lainnya, CPNS dan P3K untuk instansi pusat dan daerah. Beberapa instansi pemerintah wajib mengusulkan jabatan pendukung penguatan perang APIP. Nah, ini untuk tenaga teknis ada CPNS dan P3K pusat dan daerah. Jadi dia itu sama dengan yang kedua ini, teman-teman ya. Ini nakes itu ada CPNS dan P3K-nya pusat dan daerah. Sedangkan guru kalau di daerah cuma ada P3K. Kalau di pusat ada CPNS. Oke, teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Ini panduan penyusunan rincian. Nah, mungkin ini lebih tepatnya kalau instansi, teman-teman ya. Oke, ini jabatan pelaksana. Oke, kita scroll, kita lewati saja yang itu. Oke. Oke, nah di sini teman-teman ya terkait prioritas. Nah ini kita lihat di sini, perhatikan baik-baik rencana rencana seleksi ASN tahun 2024. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini teman-teman ya. Kita lihat di formasi CPNS, pelamar umum, fresh graduate, digital talent. Oke, ini formasi CPNS 100% kuota untuk umum. Jadi pelamar umum, fresh graduate, digital talent. Sedangkan formasi P3K ditujukan. Nah, ini. Formasi P3K ditujukan XTHK 2, non ASN yang terdata di database BKN dan non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah atau yang di negeri kalau misalnya guru. Nah, karena kalau sekolah negeri itu masuk instansi pemerintah, teman-teman ya. Kalau swasta itu tidak, itu masuknya di yayasan. Oke, lanjut kita ke sisi kanan ya.
Kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan. Ada XTHK2 dulu. Yang kedua adalah prioritas untuk non-ASN yang terdata di database BKN. Ingat, yang terdata di database BKN yang saat ini dalam proses perval. Dan yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja Nah, sedangkan yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi yang pertama diprioritaskan itu adalah STHK2 dulu yang ada dalam database BKN. Terus melamar di instansi tempatnya bekerja. Kalau guru ya di sekolah induknya, terus dia terdaftar di database BKN. Oke, teman-teman ya, jelas untuk XTHK2 sebagai prioritas pertama. Dan prioritas kedua adalah honorer yang sudah terdata di database BKN. Nah, bagaimana yang tidak terdata di BKN? Dia ada di poin ketiga, adalah non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah atau di sekolah-sekolah negeri. Begitu teman-teman ya. Jelas ya. Terus kita lihat lagi, pengalaman di bidang kerja yang relevan. Jadi kalau teman-teman seorang guru yang melamar sebagai guru, pengalaman di bidang yang relevan, kerja yang relevan, minimal 2 tahun. Teman-teman harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun jika ingin mengambil jabatan jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Jadi admin sedikit berikan bocoran kalau guru itu masuk dalam kategori ahli pertama, AP, ahli pertama teman-teman ya. Terus minimal 3 tahun jika teman-teman itu ingin mengambil jabatan di jenjang muda. Aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut misalnya dari 2020, 21, 22. Karena bahasanya menggunakan kata berturut-turut, bukan secara akumulatif. Jelas teman-teman ya? Jadi teman-teman harus memiliki minimal pengalaman 2 tahun. Terus pengalamannya 2 tahun di bidang kerja yang tersebut. Misalnya kalau guru, paling tidak teman-teman sudah memiliki pengalaman bekerja sebagai guru minimal 2 tahun. Jika mengambil, kalau guru ya, karena guru itu ahli pertama. Terus 3 tahun pengalamannya di jenjang muda. Nah, semoga bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, mudah-mudahan bisa admin jawab melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.